acara siang hari ini. Terima kasih juga kagem Pak RT, Pak Cipto karena telah berkenan memberikan kami waktu dan tempat untuk kita berbagi informasi tentang kesehatan. Bapak Ibu, perkenalkan nama kula Pak Rozak, kami dari SSI yaitu Solusi Sehat Indonesia. Sesuai dengan undangan yang jenengan terima, bahwa pada siang hari ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara untuk mencegah dan juga menyembuhkan tentang penyakit degeneratif. Penyakit apa Bapak Ibu? Degeneratif nggih leres. Sekedap nggih niki jenengan mboten ketinggalan. Nah, Bang. Ya, timpeton. Penyakit apa Bapak Ibu? Degeneratif leres. Panjenengan semerap napa? Apa itu penyakit degeneratif? Dereng nggih. Penyakit degeneratif adalah penyakit kronis menika nggih. Adalah penyakit kronis yang terjadi karena penurunan fungsi organ dan jaringan tubuh secara perlahan karena adanya kerusakan sel di dalam tubuh, atau biasa disebut penyakit karena proses penuaan. Terus napa Bapak Ibu? Penuaan leres biasanya dialami kalian orang mulai usia 40 tahun ke atas, mulai gejalanya tampak kelihatan. Contohnya apa? Sirai niku sering ngeweluan, nggih, tangane gringgingan, kesemutan, sikile kaku, dengkule napa Bu? Linu-linu. Lah itu adalah gejala dari penyakit degeneratif. Ten mriki nggih ngaten Bapak Ibu. Sami nggih, lara kabeh awake, kaku linu-linu nggih. Sering gringgingan, kesemutan ngoten nggih. Tensine dhuwur nggih. Pengin cepet sares Bu. Pengen nggih? Mangke kula paringi cara penyembuhannya purun nggih. Nggih. Oke. Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh penyakitnya, Bu nggih. Nah, sebenarnya napa contohnya Bu? Jantung, stroke, diabetes, asam urat dan lain-lain. Sebenarnya contohnya itu kuatan nggih, termasuk kolesterol nggih. Nah, kalau dicontohkan semuanya mungkin isak mantune. Kedangun Bu nggih? Terus kita jelaskan yang paling sering mawon nggih, yaitu jantung, stroke, diabetes dan asam urat nggih. Bapak Ibu, kita lihat video berikutnya. Yuk, sekarang ya. Pada hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu niki gambaran orang terkena penyakit apa Bu? Stroke les nggih, menika Pak Haji tasik enom lho Bu nggih, brengose tasik tebel ireng nggih pun nggih penyakit stroke. Intinya apa? Penyakit stroke bisa dialami kalian orang usia tua maupun usia muda, samaki penyakit boten lihat umur. Leres Bapak Ibu nggih? Nah. Ibu jenengan semerapa? Apa yang jadi penyebab orang terkena penyakit stroke atau semekatan? Semerap nopo dereng Bapak Ibu? Dereng nggih? Nah, orang terkena penyakit stroke menika sebabnya karena ada sumbatan di pembuluh darah menuju otak. Ya, sumbatan itu berupa kolesterol jahat yang biasa disebut LDL. Napa Bu? Low density lipoprotein. Nah, itu sing nyumbatan darah kepala sehingga napa? Aliran darah dan aliran oksigennya mboten lancar sehingga mengalami kerusakan sel pada otak, khususnya sensor motorik. Terus pergerakannya ini kerusak. Tangannya mboten fungsi normal, nggih, kakinya kegiatan kursi roda mboten melampah normal,
Terus biasanya bibire lambene napa Bu? Menceng, metot, meledet. Ya, biasanya ilate niku mungser Bu, ketarik telebet sehingga mboten saged ngomong lancar. Leres Bapak Ibu nggih? Nah, sama Bu, dari mana LDL tadi muncul atau timbul itu karena dua hal nggih. Pertama dari pola kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, yang kedua adalah pola makan kita ada yang kurang benar, kurang sehat. Contoh untuk kebiasaan. Bapak Ibu panjenengan sedaya menika kalau wonten makanan duka minuman ingkang panas nggih, saderenge panjenengan maem napa diunjuk diminum biasane dinapakaken riyen niku Bu. Disebul, pertama disebul. Selain disebul dinapakaken malih Bu. Dikipasi, selain dikipasi napa malih? Diler, didem, terus Bu nggih. Dari tiga niku wau sing paling sering dinapakaken Bu. Sebul soalnya paling cepat. Terus Bu nggih. Nah, nggak mboten usah patos ilir ya. Tapi menurut kesehatan yang paling benar itu adalah dikipasi mawon atau dibiarkan sekedap diler, diangkat diagem baru dimakan diminum. Ingkang mboten angsal, mboten pareng dinapakan Bapak Ibu? Disebul. Terus kenapa? Karena kita menika setiap hari menghirup napa nggih? Menghirup oksigen atau udara. Sedangkan Bapak Ibu yang kita keluarkan, kita sebul, kita tiup itu berupa karbon dioksida. Lah karbon dioksida kalau bertemu dengan molekul air panas, entah itu kopi panas, teh panas, sayur panas, bakso panas, kuah panas, nasi panas, pokoknya sing panas-panas disebuli mawon, makin masuk ke dalam perut kita akan bereaksi. Reaksinya namanya reaksi oksidasi. Reaksi apa Bu? Nah, reaksi oksidasi itu akan menimbulkan senyawa racun. Racun itu namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas salah satu penyebab kerusakan sel di dalam tubuh. Okay? Radikal bebas itu Bu, itu contoh yang paling gampang. Proses oksidasi yang paling gampang contoh ini Bu, kalau jenengan pernah ngiris apel, gitu, okay? Setelah diiris apel dibiarkan warnain apa nih Bu? Coklat kayak bosok minyak. Itu adalah proses oksidasi, pembusukan. Atau besi berkarat, nah itu sami. Tapi ini terjadinya di dalam sel, di dalam tubuh. Nah, paham Bu ya? Nah, terus kalau sakit mulai samangke, kalau ada makanan dan minuman panas pun sampai di sebul. Ya. Yang berikutnya barangkali dulang di pasarnya dulang cucunya di barangkali nggih Bu nggih pun sampai kesupen pun sampai disebuli terus dulangaken nggih. Karena apa? Khawatirnya banyak virus dan bakteri akan tercampur dengan makanan yang kita tiup. Efeknya apa? Setelah dimakan cucu panjenengan, efeknya apa? Anak tersebut akan gampang sakit-sakitan. Karena apa? Imun anak kecil itu masih lemah, masih kurang kuat. Sama paham Bapak Ibu nggih? Ya, kebiasaan itu harus dihindari. Di sebuli mawon mboten asal napa malih dibantu dikemahna nggih pun mboten usum sakniki nggih. Karek anyep bedok nggih. Ditulangin pun mboten usum sakniki nggih. Nah, demikian juga disebul wis mboten usah disebul. Dibiarkan sekedap mawon napa dikipasi nggih. Nah. Yang kedua yang paling penting yaitu dari pola makan kita Bu, hampir semua penyakit itu awalnya dari makanan kita. Leres nggih Bapak Ibu nggih. Nah, apa makanan apa? Yang pertama banyak mengandung gorengan, nggih. Minyak-minyak niku napa mawon Bu? Napa mawon goreng-gorengan niku? Tempe, ote-ote, tahu berontak, tahu isi niku nggih. Lele, bebek wis semuanya nggih. Nah, karena aslinya Bu yang berbahaya dari goreng-goreng itu napa nih sih Bapak Ibu aslinya? Minyaknya leres. Nah, ngapunten banyak pedagang yang ada di luaran sana minyak yang sampun menghitam niku tasik dipakai goreng terus leres nggih. Nah, niki contoh gambarannya Bu. Nah, jenengan tinggal Ibu menika bersani minyaknya niku warnai napa niku Bu? Nah, hitam nggih, kita lihat menika Bu. Nah, niki minyak napa uli Bapak? Uli nggih. Baca ren nggih. Apapun yang digoreng pakai minyak hitam atau jelantah menika pasti dadinya tidak akan sehat. Karena apa? Mengandung lemak jenuh, kolesterol juga cukup tinggi. Semakin banyak makan goreng-gorengan dengan minyak yang kados ngeten, efeknya apa? Akan terjadi sumbatan di pembuluh darah. Efeknya apa? Tensi ini pasti akan tinggi terus. Semakin tinggi tensi ini, maka pembuluh darah akan berat. Apa? Akhirnya tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, efeknya apa Bu? Bisa menyebabkan
pembuluh darahnya pecah. Seperti jenengan nyirami air pakai selang gitu nggih. Kalau jenengan tekan selangnya pasti airnya kenceng. Leres nggih. Efeknya apa kalau mboten suwek selangnya nggih jebol ten krane. Leres nggih. Sami apalagi di manusia bisa mengalami apa? Pecah pembuluh darah. Efeknya apa? Bisa terjadi penyakit stroke sewaktu-waktu. Karena apa? Tensinya terlalu dhuwur. Karena apa? Ada sumbatan di pembuluh darah. Sudah paham Bu? Ya. Selain goreng-gorengan Bu, ada lagi masakan yang bersantan. Sing sampai masakan 2 hari 3 hari tasik diingat-ingat niku Bu. Ya. Masakan apa Bu namanya Bu? Oblok-oblok ya. Kare, gule, nggih. Kalau apapun yang bersantan, kalau sakit masak secukupnya biar 1 hari telas. Pun sampai masak terlalu banyak karena apa? Kalau nggak habis harus diinget. Kalau diinget bolak-balik nih, sami kados minyak. Kolesterolnya jadi cukup tinggi, berbahaya di tubuh panjenengan. Sudah paham Bapak Ibu nggih? Nah, yang ketiga adalah seringnya kita konsumsi yang namanya penyedap rasa, nggih. Nah, panjenengan biasanya Bu kalau masak di rumah diparingi penyedap napa mboten? Oh, Jelas, nggih. Mas, menapa Bu namanya Bu? Masako, micin, sasa, roiko, magic, mobil, wadah Bu nggih. Nah, biasanya jenengan maring ini kata kedik napa secukupnya. Wedik secukupnya, nggih. Pun pinten wulan Bapak Ibu maring ini? Pun bertahun-tahun, malah sejak kecil, harus nggih. Lah, meskipun kedik kalau dalam jangka waktu lama podo kali nabung dadi kata apa kata Bu? Kata numpuk dadi banyak keluhan penyakit yang dialami saat ini. Dadi jenengan sampun kaget kalau usia panjenengan sudah di atas 40 tahun baru mulai proses panen, tapi sanes panen pari. Panen apa Bu? Panen penyakit ono guys. Asam sering ngeluh, asam urat, asam lambung, kolesterol, tensi, macam-macam mungkin. Nah, itu karena apa? Proses makan yang dikonsumsi sejak kecil sudah mulai nopo niku bereaksi, ya. Nah, tapi nggak usah khawatir Bu, mangke ada proses untuk penyembuhannya, purun, ya. Nah, yang berikutnya Bu, nasi panjenengan Bapak Ibu kalau makan nasi biasanya nasi anget atau nasi dingin. Nasi anget, nasi dingin, nasi panas. Sebenarnya itu eco pun deh Bu. Nasi anget maupun nasi dingin Bu. Enak anget. Karena apa? Karena kadar gulanya tinggi. Makanya rasanya enak sedap. Sami-sami beras ya, tapi kalau pas posisinya dingin itu anyep. Belas mungkin. Tapi itulah nasi yang sehat untuk tubuh panjenengan. Nggih. Karena apa? Karena hampir semua penyakit saat ini awalnya itu dari terlalu banyak gula. Wis apapun penyakitnya pasti nomor 1 itu gula, penyumbang penyakit pertama. Karena apa? Gula ada di mana-mana. Lalu nggih, baik di tepung, di nasi, di minuman, di roti, di kue, semuanya apapun sambel udah dipakai gula. Lalu nggih, semuanya pakai gula. Itulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang jarang terkena penyakit. Karena apa? Orang dulu rata-rata masaknya itu biasanya dikukus atau didang, terus mungkin ya didang. Terus nasi nggih ngoten. Nasi itu kalau dulu masaknya kenapa Bu nasi ini Bu? Pawon ya. Setelah itu setelah mateng disalap wakul. Wakul ini kan adem slem, terus mungkin. Lah makanya orang dulu jarang terkena penyakit gula. Lah kalau orang sekarang masak nasi itu kenapa Bu? Magicom. Setelah mateng salah pundi? Mancep terus, panas terus, nggih. Apalagi uap yang dihasilkan itu mboten apa logur malih. Muka logur malih. Nah, itu menjadikan tingkat kadar gulanya semakin tinggi. Semakin sering makan nasi anget nasi panas maka kadar gula